Nami atau si kucing pencuri adalah seorang bajak laut dan navigator dari kelompok bajak laut topi jerami. Dia dibesarkan di desa Kokoyashi di East Blue dan menjadi anggota ketiga kru topi jerami setelah kekalahan Arlong. Sebelum bergabung, Nami dikenal sebagai pencuri yang ulung. Impiannya adalah untuk dapat memetakan seluruh dunia. Dia memiliki nilai bounty sebesar 16 juta berry setelah peristiwa di Enies Lobby. Setelah bajak laut topi jerami berhasil mengalahkan keluarga Don Quixote, Nami mendapat kenaikan bounty menjadi 66 juta berry. Kemampuan, Nami adalah seorang navigator yang handal. Ia bahkan bisa meramalkan badai sebelum hal itu terjadi, hanya dengan merasakan suhu di udara melalui kulitnya. Ia juga pandai menggambar peta. Cita-citanya adalah menggambar seluruh peta Grand Line. Senjata awal Nami hanyalah sebuah tongkat kayu biasa, bahkan sama sekali tidak efektif untuk pertarungan. Namun Nami akan cemas jika ia bepergian tanpa perlindungan. Dengan senjata ini biasanya Nami menyerang bagian kepala atau pundak dari musuhnya. Bahkan Luffy yang merupakan kaptennya sendiri pun tak luput dari tongkat Nami. Saat Luffy melakukan hal yang ceroboh, tongkat ini terdiri dari 3 bagian yang bisa dibongkar. Nami bahkan pernah mengalahkan anggota Frontier agen Baroque War, Miss Valentine dengan menggunakan tongkat ini, meskipun dibantu oleh Nefertari Vivi dengan Kujaki Slasher-nya. Terakhir kali Nami menggunakan tongkat ini adalah sebelum perjalanan ke Alabasta, dikarenakan ia telah meminta Usopp untuk membuatkan senjata barunya yang lebih ampuh dari sebelumnya. Kelima Tak Nami bukanlah seorang petarung handal di kelompok ini. Walaupun dia punya tongkat sebagai senjatanya, pada cerita Alabasta, Usopp membuatkan Nami sebuah tongkat baru yang diadaptasi dari bentuk sebelumnya, dapat dibongkar menjadi 3, bernama Kelima Tak. Yang ketiga bagiannya dapat menghasilkan Hitball, bola panas, Cool Ball, bola dingin, dan Thunderball, bola listrik. Sebenarnya senjata ini adalah senjata lelucon yang hanya digunakan saat perayaan. Tetapi Nami dapat merubahnya menjadi senjata mematikan dengan pengetahuan akan klimatologinya yang bisa mengalahkan Miss Double Finger, orang terkuat ketiga di BW dengan Tornado Tempo. Perfect Klimatak. Pada saat akhir Skypiea, Usopp memodifikasi Klimatak dengan dial yang diperolehnya dan diperkenalkan pada cerita Water 7, bernama Perfect Klimatak. Thunderbolt Tempo pada senjata baru ini sangat kuat untuk menghabisi ratusan angkatan laut di Enies Lobby. Nami memiliki nilai 16 juta berry setelah peristiwa di Enies Lobby. Sebelum menerima Klimatak di Arabasta, gaya bertarung Nami lebih menyedihkan. Dia tidak pernah bertarung dan ketika melawan musuh, dia mengancam Roronoa Zoro, merayu Sanji atau menyuruh Luffy. Jurus yang sering digunakan adalah Thunderbolt Tempo, yaitu membuat awan hitam dari gabungan Cool Charge dan Hit Charge yang berbeda dengan Cool Ball dan Hit Ball di Klimatak biasa. Skalanya lebih besar, kemudian melemparkan Thunder Charge ke awan panas itu dan menghasilkan petir dahsyat. Senjata ini sangat cocok bagi Nami. Bahkan saat mengalahkan Khalifah, Nami membuat hujan di dalam ruangan dengan menggunakan Cloudy Tempo dan membekukannya dengan Cool Ball dan menghasilkan Rain Tempo yang tidak mungkin dapat dilakukan orang lain selain Nami. Serta Nami pernah menyetrum Absalom saat dia ingin menculik Nami dengan Thunder Charge-nya di cerita Thriller Bark dan juga menyetrum beberapa anggota Flying Fish Riders di cerita Merman Island. Sorcery Klimatak. Versi Klimatak ini menyatu dengan jiwa Homies Big Mom Zeus. Setelah hampir mati dimakan hidup-hidup oleh Hera, jiwa Zeus meninggalkan tubuh aslinya dan akhirnya menyatu dengan Klimatak Nami yang kebetulan berada di mulut Hera pada saat yang bersamaan. Dengan jiwa Zeus yang sekarang menghuni Klimatak itu sendiri, senjata itu pada dasarnya menjadi hidup dan mampu berbicara. Zeus dapat dengan bebas memanipulasi bentuk Klimatak tanpa masukan Nami, berubah menjadi bentuk yang lebih berorientasi pada pertempuran untuk membantunya dalam pertempuran. Zeus juga dapat mentransfer kesadarannya ke awan cuaca yang Nami ciptakan saat melakukan sebagian besar serangan kilatnya, memungkinkan dia untuk mengambil bentuk yang hampir tidak berbeda dari penampilan mendung sebelumnya. Dalam bentuk ini sebagai badai hidup, Zeus mampu mencapai target, membuat serangan Nami sulit untuk dihindari. Zeus mampu bergerak dan mengejar targetnya jika dia meleset untuk pertama kalinya. Itu juga kemudian digunakan untuk mengalahkan Ulti, berhasil mengalahkan Tobiroko yang kuat dalam satu serangan. Ini disebut Ninpo, Lightning Blast, dalam terjemahan Fist, namun melawan Ulti itu hanya disebut sebagai Raikage. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.